ngapain aja selama ini? Dengar khotbah di gereja, baca Alkitab, tapi tidak berubah hidupnya, terus ngapain? Dengar saudara, kalau Tuhan datang, dia tidak tanya karuniamu berapa. Tuhan tidak tanya karuniamu berapa hebat. Ya, kamu berapa depositmu di bank? Enggak, dia akan tanya, berapa banyak engkau melakukan kehendakku. Jangan gagal fokus, jangan salah arah, supaya hidup kita benar. Ketika Tuhan datang, kita kedapatan berkenan. Orang Kristen tuh yang dibela yang aneh-aneh, rela berdebat kepahitan, bukan yang esensi. Karena kita ini selalu lupa berkaca siapa kita. Apakah kita sudah berubah atau belum? Apakah Tuhan sudah berkenan? Kunci dari berkat Tuhan itu tercurah atas hidup kita cuma ada di satu hal, perkenanan Tuhan. Katakan amin. Saudara, hidup kita diberkati itu cuma satu kuncinya, waktu Tuhan berkenan atas hidup kita. Percuma mau cari muka sama orang kaya, mau cari muka sama pejabat, mau cari muka sama siapa kita? Mending cari muka sama Tuhan. Amin. Ya, kenapa? Kalau engkau dapat perkenanan Tuhan, engkau dapatkan semua maunya di dalam hidup ini. Cuma satu saudara, minta perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Sebab ketika Tuhan berkenan, dia bukakan tingkap-tingkap langit bagi orang-orang yang berkenan di hatinya, saudara. Katakan amin. Jangan gagal fokus, jangan kejar sesuatu yang bukan fokusnya Tuhan, tapi mari kita kejar. Alkitab berkata Tuhan itu tahu siapa milik kepunyaannya. Ya, dan yang dikenal Tuhan bukan yang bergelar pendeta, bukan STH, MTH, Jangan bangga dengan hal-hal atribut kekristenan. Kalau engkau hidupmu tidak berubah, Tuhan tidak kenal kita, saudara. Ya, Alkitab bilang Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya, dan orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan dosa dan kejahatan. Itu yang terpenting di dalam hidup ini. Rasul Paulus begitu menyadari bahwa dia tadinya orang yang berdosa, kotor hidupnya. Tapi ketika Yesus datang, Tuhan mengubahkan. Kenapa kita berubah? Waktu kita buka hati. Kenapa kita baca Alkitab? Supaya kita tahu kelemahan kita tahu dosa kita, dan kita bisa memperbaiki diri. Firman Tuhan berkata, sebab segala tulisan yang diilhamkan oleh Bapa itu berguna untuk apa? Memberi nasihat, mengubah kelakuan. Nah, kita nih baca Alkitab tiap hari itu apa, saudara? Kalau kita nih nggak berubah. Yesus datang mengubahkan hidup kita, ya, supaya kita ini yang dulunya berdosa, pemarah, pelit, ya, kepahitan, banyak percabulan, selingkuh. Waktu kita terima terang itu, Natal itu, kita nggak lagi hidup di dalam kegelapan. Waktu itu saya mau bunuh diri, tapi justru karena saya banyak dosa, saya dikasihaninya. Tuhan menunjukkan seluruh kesabaran, kemurahan, kasihnya itu. Karena saya ini banyak dosa, saya pengen mati. Lalu Tuhan datang kepada saya, sebab ada sebuah kerinduan di hati saya yang berkata, Tuhan, siapa engkau? Tunjukkan dirimu kepada saya. Lalu Tuhan datangi saya secara pribadi. Lalu ketika saya terima Tuhan Yesus di hati saya, Natal itu saya alami dalam diri saya mulai berubah. Saya cari gereja, saya mulai baca Alkitab. Apa yang mengubahkan saya? Waktu firman Tuhan saya baca. Bukan nasihat orang tua. Orang tua saya dari dulu nasihatin saya, jangan pulang malam ya. Saya dilarang pulang malam. Saya pulang jam 12 malam. Dihajar saya, rambut saya dijambak, mau dibotak kepala saya, saudara. Ya, papi saya bilang, besok kalau kamu pulang jam 12 malam, saya gantung kamu. Saya besok nggak pulang jam 12 malam, saya pulang jam 2 malam. Semakin ditekan, saya semakin memberontak. Bapak Ibu, engkau nggak bisa mengubahkan anakmu hanya dengan nasihatmu. Mereka perlu terang Kristus. Mereka perlu firman Tuhan. Ya, cuma firman Tuhan yang bisa mengubahkan.